Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang lin operasi, di mana kami beranggotakan Abdi Nur Sudelma, Atika Pratiwi Meyama, Dharma Yurian, Magrifah Windy Fakreza, Sari Febriani, dan saya sendiri Muhammad Atif. Baiklah, perkenalkan, nama saya Abdi Nur Sudelma, BP 1810536048. Saya akan menjelaskan tentang materi kami, yaitu land production. Pertama itu production system. 1. Tepat waktu atau just in time, sistem produksi Toyota dan operasi ramping. Tepat waktu atau JIT adalah pendekatan pemecahan masalah berkesinambungan dan diwajibkan melalui terobosan dan pengurangan persediaan. Sistem produksi Toyota atau Toyota Production System dengan penekanan pada kemajuan berkesinambungan, penghormatan bagi sumber daya manusia, dan praktik kerja standar, khususnya disesuaikan dengan lini perakitan. Operasi ramping atau land operation menyediakan pelanggan tepat yang dibutuhkannya, yakni kapan pelanggan menghendakinya, tanpa buangan, melalui peningkatan berkesinambungan. Jika diterapkan sebagai suatu strategi operasi komprehensif, JIT, TPS, dan sistem operasi ramping mendukung keunggulan kompetitif dan berubah pada meningkatnya pemasukan secara umum. Perbedaan JIT, TPS, dan operasi ramping antara lain: JIT yaitu JIT menekankan pada pemecahan masalah yang diwajibkan, dan TPS menekankan pada pembelajaran bagi karyawan dan pemberdayaan mereka dalam suatu lingkungan lini perakitan, sedangkan operasi ramping menekankan pada pemahaman pelanggan. 3 hal mendasar bagi peningkatan kinerja perusahaan adalah menghilangkan buangan, menghilangkan variabilitas, dan meningkatkan terobosan. 2. Menghilangkan limbah. Produsen ramping mengarahkan pandangan mereka pada kesempurnaan. Tiada suku cadang yang jelek, tiada sediaan. Hanya kegiatan-kegiatan memiliki nilai tambah, dan tiada buangan. Jika pelanggan tidak mau membayarnya, itu adalah buangan. 7 buangan atau 7 waste menurut Ohno. Yang pertama, kelebihan produksi. Memproduksi lebih dari yang dipesan pelanggan atau memproduksi lebih awal adalah buangan. Persediaan atau semacamnya adalah buangan. 2. Antrian. Waktu yang tidak dipergunakan untuk apapun dan menunggu adalah buangan, tidak memberikan nilai tambah. 3. Transportasi, yaitu pemindahan material antara pabrik atau antara sentra kerja dan penanganan lebih dari sekali adalah buangan. 4. Persediaan. Bahan mentah yang tidak dibutuhkan, kerja dalam proses, barang yang sudah selesai, dan pasokan operasi berlebih tidak memberikan nilai tambah sehingga merupakan buangan. 5. Pergerakan. Gerakan perlengkapan atau orang yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. 6. Proses berlebih. Kerja dilakukan pada produk yang tidak memberikan nilai tambah adalah buangan. Dan yang terakhir adalah produk cacat. Barang yang dikembalikan, klaim garansi, pekerjaan ulang, dan sisa-sisa adalah buangan. Para manajer operasi telah menggunakan penataan dengan memasukkan suatu daftar periksa atau checklist yang kini dikenal sebagai 5S. Metode 5S adalah yang pertama, sortir. Letakkan apa yang diperlukan dan keluarkan apa yang tidak dibutuhkan. Karena dengan mengidentifikasi hal tersebut memberikan ruang yang lebih lapang dan memperlancar aliran pekerjaan. Kedua, sederhanakan. Atur dan pergunakan sarana-sarana metode analisis untuk meningkatkan kelancaran aliran pekerjaan dan mengurangi gerakan buangan. 3. Shine atau sapu. Bersihkan setiap hari, hilangkan segala bentuk kotoran, kontaminasi, dan timbunan yang kacau balau dari area kerja. 4. Standarisasi. Hilangkan keragaman dalam proses kerja dengan mengembangkan prosedur operasi standar dan daftar periksa. Standar yang baik menjadikan penyimpangan segera tampak dengan jelas. Dan terakhir, disiplin diri.
teliti secara berkala untuk mengenali upaya-upaya dan memotivasi agar melanggengkan kemajuan. Manajer-manajer dari Amerika Serikat sering menambahkan 2S tambahan, yaitu yang pertama itu safety atau keselamatan, menciptakan keamanan kerja yang baik dari kelima kegiatan tersebut. Yang kedua, pemeliharaan atau support, memadukan antara tugas pembersihan atau shine, pembersihan sehari-hari dengan pemeliharaan preventif. Baiklah, saya Sari Febriani akan melanjutkan materi tentang menghilangkan keragaman. Keragaman yaitu suatu penyimpangan apapun dari proses optimum yang menghasilkan produk sempurna tepat waktu pada setiap waktu. Nah, semakin sedikit keragaman dalam sistem, maka semakin sedikit juga buangan dalam sistem tersebut. Adapun penyebab keragaman yang pertama yaitu proses produksi yang buruk sehingga dapat menyebabkan para pekerja dan pemasok menghasilkan barang-barang dengan jumlah yang tidak sesuai, terlambat dan tidak layak. Yang kedua, permintaan pelanggan yang tidak dikenal. Dan yang ketiga, gambar spesifikasi atau daftar bahan atau material yang tidak lengkap atau yang tidak akurat. Nah, reduksi persediaan melalui just in time ini adalah sarana efektif bagi identifikasi sebab-sebab pada keragaman tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu meningkatkan terobosan. Terobosan atau throughput ini definisinya adalah suatu kecepatan gerak unit-unit dalam suatu proses produksi. Nah, dalam setiap menit produk berdiam dalam raknya, maka biaya tersebut semakin banyak dan keunggulan kompetitifnya itu akan hilang. Waktu siklus produksi atau manufacturing cycle time adalah waktu antara kedatangan bahan mentah dan pengepalan produk jadi. Nah, dalam sebuah teknik untuk meningkatkan keluaran disebut dengan sistem tarik. Sistem tarik ini adalah sebuah sistem yang menarik unit di mana ia diperlukan dan pada saat ia diperlukan. Nah, sistem tarik ini dapat menggunakan sinyal untuk meminta dilakukannya proses produksi dan pengiriman dari satu stasiun ke stasiun lain yang memiliki kapasitas produksi. Dengan menarik bahan melalui sistem ini yang dengan ukuran lot yang sangat kecil pada saat diperlukan, maka tumpukan persediaan dan limbah dapat dihilangkan. Sistem dorong ini adalah lawan dari just in time. Dengan menarik bahan melalui sistem produksi pada saat diperlukan, ahli-ahli dalam situasi dorong biasanya dapat mengurangi biaya, meningkatkan kinerja penjadwalan, dan menambah kepuasan bagi si pelanggan tersebut. Kemudian materi selanjutnya yaitu lean dan just in time. Dengan menyingkirkan limbah dan keterlambatan, maka just in time ini dapat mengurangi persediaan, memotong keragaman dan limbah, kemudian dan meningkatkan terobosan. Pada setiap bahan yang ditahan, maka suatu aktivitas yang menambah nilai harus berlangsung. Di sini dapat kita lihat terdapat gambar yang mana gambar ini menunjukkan keunggulan kompetitif dari just in time tersebut. Yang pertama yaitu teknik just in time. Dalam teknik just in time ini terdapat pemasok, kemudian tata letak, inventorinya, penjadwalan, kemudian pemeliharaan preventif, ada produksi yang berkualitas, kemudian karyawan pemberdayaan, dan yang terakhir komitmen. Nah, teknik dari just in time ini akan mengakibatkan yang pertama throughput yang cepat membebaskan aset, kemudian peningkatan kualitas itu dapat mengurangi pemborosan, kemudian pengurangan biaya dapat menambah fleksibilitas harga, kemudian pengurangan variabilitas, dan terakhir pengerjaan ulang. Nah, yang memenangkan pesanan ini yaitu respon yang lebih cepat untuk pelanggan dengan biaya yang lebih rendah dan kualitas yang lebih tinggi. Maka ini adalah keunggulan kompetitif dari just in time tersebut. Kemudian materi selanjutnya yang akan dibahas yaitu kemitraan dari just in time. Suatu kemitraan just in time hadir jika pemasok dan pembeli dapat bekerja sama dengan
komunikasi yang terbuka dan memiliki satu tujuan, yaitu menghilangkan buangan atau limbah dan dapat menurunkan harga. Hubungan yang erat ini beserta kepercayaan ini sangatlah penting demi keberhasilan dari just in time tersebut. Nah, di sini dapat kita lihat terdapat gambar yang mana gambar ini adalah gambar dari just in time partnership atau partnership dalam just in time itu sendiri. Di sini dapat kita lihat apa saja yang dilakukan si supplier, kemudian yang dilakukan oleh si buyernya, kemudian dari bagian shaping, dan kemudian dari bagian kuantitasnya. Nah, dapat kita lihat apa saja yang dapat dilakukan si suppliernya, yaitu yang pertama, lokasinya dekat dengan si pembeli. Ini dapat mengurangi persediaannya atau lebih efektif. Kemudian just in time ini juga memiliki supplier, kemudian packagingnya seperti apa, detail ID dan routing labelnya, kemudian fokus kepada inti dari dalam perusahaan itu sendiri. Kemudian di bagian bayarnya apa saja yang dilakukan, yaitu pertama membagikan preferensi pelanggan dan juga memperkirakan permintaan, kemudian meminimalkan spesifikasi produk dan mendorong inovasi, kemudian mendukung inovasi pemasok dan daya saing harga, kemudian mengembangkan hubungan jangka panjang, fokus pada kompetensi inti dan proses pesanan dengan sedikit dokumen. Nah, pada bagian kuantitasnya itu menghasilkan banyak kecilnya persediaan, kemudian mengirimkan dengan sedikit kelebihan dan kekurangan persediaan, kemudian memenuhi persyaratan kualitas yang dikembangkan bersama, kemudian menghasilkan persediaan itu tidak cacat atau tanpa cacat. Kemudian pada bagian shippingnya mencari penjadwalan bersama dan efisiensi pengiriman, kemudian mempertimbangkan logistik pada pihak ketiga, menggunakan pemberitahuan pengiriman di muka atau ASN, dan yang terakhir mengirimkan pesanan kecil sesering mungkin. Nah, gambar ini adalah kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengurangi persediaan pada perusahaan-perusahaan. Nah, tujuan spesifik dari dari kemitraan just in time ini, yang pertama menghilangkan kegiatan yang tidak perlu, seperti misalnya penerimaan, kemudian inspeksi kedatangan dan kertas kerja terkait lelang dan penawaran, kemudian pembayaran. Yang kedua, menghilangkan persediaan dalam pabrik dengan mengirimkan lot-lot yang kecil secara langsung pada departemen yang memerlukannya. Yang ketiga, menghilangkan persediaan in transit dengan mendorong pemasok pindah ke dekat kawasan tersebut dan melakukan pengepakan dalam jumlah yang kecil dengan sesering mungkin. Semakin pendek arus bahan dalam pipa sumber daya, maka semakin sedikit juga persediaannya. Yang terakhir yaitu mendapatkan peningkatan mutu dan andalan melalui suatu komitmen, komunikasi, dan kerjasama yang jangka panjang. Saya Tika Pertiwi-Yama, BP 1910536010, akan melanjutkan materi tentang tata letak lin, di mana tata letak ramping mengurangi jenis pemborosan lainnya seperti gerakan. Pergerakan material di lantai pabrik tidak akan menambah nilai. Akibatnya, manajer menginginkan tata letak fleksibel yang mengurangi pergerakan orang dan material. Tata letak yang ramping menempatkan materi langsung di lokasi yang diperlukan. Misalnya, jalur perakitan harus dirancang dengan titik pengiriman di sebelah jalur, sehingga bahan tidak perlu dikirim terlebih dahulu ke departemen penerima dan kemudian dipindahkan lagi. Di mana di tata letak lin ini terdapat beberapa materi. Yang pertama yaitu pengurangan jarak, di mana pengurangan jarak ini perusahaan-perusahaan saat ini menggunakan sel kerja yang kerap kali dirancang dengan posisi membentuk huruf U yang berisikan beberapa mesin dengan menjalankan beberapa operasi yang berbeda. Selanjutnya yaitu meningkatkan fleksibilitas, di mana sel kerja modern saat ini dirancang sehingga dapat mudah ditata ulang untuk menyesuaikan terhadap perubahan volume, meningkatkan produk, atau bahkan rancangan baru. Hampir tidak ada departemen-departemen baru saat ini dibuat terikat pada tempatnya.
Selanjutnya yaitu dampak bagi pekerja. Tata ruang JIT ini mengizinkan para pekerja yang telah mengikuti pelatihan saling membawa fleksibilitas dan efisiensi ke sel kerja. Para pekerja yang bekerja sama dapat saling meriwayatkan satu sama lain mengenai permasalahan-permasalahan dan kesempatan bagi peningkatan. Selanjutnya yaitu mengurangi ruang dan persediaan. Karena tata ruang JIT mengurangi jarak perjalanan jauh, juga mengurangi persediaan dan menghilangkan tempat bagi persediaan. Apabila terdapat tempat yang kecil, perusahaan harus dipindahkan. Maksudnya persediaan harus dipindahkan dalam lot sangat kecil atau bahkan unit-unit tunggal, di mana unit-unit ini adalah senantiasa bergerak karena tidak ada tempat penyimpanannya. Selanjutnya yaitu persediaan JIT, di mana persediaan tepat waktu adalah persediaan minimum yang dibutuhkan untuk menjaga sistem berjalan dengan sempurna. Yang pertama yaitu mengurangi persediaan dan keragaman. Manajer operasi beralih menuju JIT mula-mula menghilangkan persediaan. Gagasannya adalah untuk menghilangkan keragaman dalam sistem produksi yang disembunyikan oleh persediaan. Mengurangi persediaan akan mengungkapkan masalah-masalah yang terdapat pada gambar 16.3a, yang mewakili keragaman permasalahan-permasalahan yang sebelumnya ditoleransi. Dengan pengurangan persediaan, manajemen membuang masalah-masalah yang telah diungkapkan, yang terdapat pada gambar 16.3b. Dan 16.3c menunjukkan pemotongan-pemotongan lebih lanjut dalam persediaan dan pemotongan tingkat permasalahan yang tampak berikutnya. Dan tidak ada lagi persediaan dan permasalahan keragaman. Selanjutnya yaitu mengurangi ukuran lot. JIT ini juga berarti menghilangkan buangan melalui pengurangan investasi dalam persediaan. Kunci menuju JIT adalah menghasilkan produk yang baik dalam ukuran lot kecil. Mengurangi ukuran batch dapat menjadi pembantu utama dalam mengurangi persediaan dan biaya persediaan. Pada kurva tersebut kita lihat bahwa pesanan yang sering mengurangi persediaan rata-rata. Ukuran pesanan lebih rendah dan meningkatkan jumlah pesanan dan biaya pemesanan total. Namun mengurangi persediaan rata-rata dan biaya menahan seluruhnya. Idealnya dalam suasana JIT, ukuran pesanan adalah salah satu dan unit-unit tunggal ditarik satu proses ke proses lainnya. Lebih realistis, analisis terhadap proses, waktu pengangkutan dan kontainer diperlukan bagi pengangkutan dipertimbangkan sewaktu menentukan ukuran lot. Di mana model jumlah pesanan dalam produksi memiliki rumus Q/P sama dengan akar 2DS per H dalam kurung 1 dikurang dalam kurung D per P tutup kurung, di mana D itu adalah annual demand, S setup cost, H holding cost, D daily demand, P yaitu daily production. Selanjutnya yaitu mengurangi biaya susunan. Baik persediaan maupun biaya menahan mengalami penurunan sewaktu jumlah pemesanan ulang, persediaan dan tingkatan persediaan maksimum mengalami penurunan. Meskipun demikian, karena persediaan memerlukan pemesanan ulang atau biaya susunan yang harus diterapkan pada unit diproduksi, para manajer cenderung memesan atau memproduksi pesanan-pesanan besar. Dengan order lebih besar, masing-masing unit dipesan atau dibeli menyerap hanya sebagian kecil biaya susunan. Sebagai konsekuensinya, jalan untuk menurunkan ukuran lot dan mengurangi persediaan rata-rata adalah mengurangi biaya susunan, yang pada gilirannya menurunkan ukuran pesanan optimum. Pada kurva ini, dapat kita lihat biaya susunan lebih rendah akan mengurangi biaya total. Lebih banyak order sering memerlukan pengurangan biaya susunan. Sebaliknya, biaya persediaan akan meningkat. Sewaktu biaya-biaya susunan mengalami penurunan dari S1 ke S2, biaya persediaan total akan turun dari T1 ke T2.
Ukuran-ukuran lot lebih kecil menyembunyikan lebih sedikit permasalahan. Pada banyak lingkungan, biaya susunan sangat berkaitan dengan waktu susunan. Dalam fasilitas manufaktur, susunan selalu memerlukan jumlah persiapan substansial. Sebagian besar persiapan diperlukan oleh suatu susunan dapat dilakukan sebelum menghentikan mesin atau proses. Waktu-waktu susunan dapat dikurangi secara substansial. Mengurangi waktu susunan dan atau biaya adalah cara istimewa untuk mengurangi investasi dalam bidang persediaan dan meningkatkan produktivitas. Baiklah, saya Makfirah Windy Fahreza dengan nomor BP 6033 akan melanjutkan presentasi mengenai taktik persediaan just in time. Untuk menjaga agar sistem produksi tetap berjalan dengan sempurna, perusahaan memerlukan sejumlah persediaan minimum untuk menghadapi kemungkinan adanya masalah atau penyimpangan. Untuk itu, perusahaan memerlukan taktik persediaan yang efektif. Taktik persediaan just in time meliputi yang pertama, menggunakan sistem tarik atau pull system untuk memindahkan persediaan. Konsep di balik just in time adalah sistem tarik atau pull system. Pull system adalah aksi melayani permintaan. Maksudnya, sebuah sistem akan menarik produk yang diperlukan dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan. Konsep pull system dalam proses produksi digunakan baik pada proses produksi selanjutnya maupun dengan para pemasok. Produksi dan distribusi digunakan atas dasar permintaan, sehingga dapat menghindari pemborosan karena penumpukan persediaan. Yang kedua, mengurangi ukuran lot. Mengurangi ukuran lot juga dapat mengurangi pemborosan dengan cara memotong investasi dalam persediaan. Kunci untuk memangkas persediaan adalah menghasilkan produk yang bagus dalam ukuran lot kecil. Mengurangi ukuran lot juga dapat mengurangi biaya yang ditimbulkan. Yang ketiga, mengembangkan sistem pengiriman just in time dengan supplier. Keberhasilan just in time sangat dipengaruhi oleh hubungan dengan supplier sebagai pemasok material. Keterlambatan pengiriman material ataupun penumpukan material merupakan pemborosan. Oleh karena itu, perlu dilakukan persekutuan just in time. Taktik ini dapat menghilangkan pemborosan serta menekan biaya. Yang keempat, tepat waktu atau menaati jadwal dengan mengirimkan langsung ke bagian yang menggunakannya, yang akan menghemat waktu. Yang kelima, mengurangi waktu penyusunan atau setup time. Sama halnya dengan biaya setup yang dapat dikurangi pada mesin dalam pabrik, waktu setup juga dapat dikurangi di sepanjang proses untuk menyiapkan pesanan. Mengurangi waktu dan biaya setup adalah sebuah jalan yang sempurna untuk mengurangi investasi persediaan dan meningkatkan produktivitas. Dan yang terakhir, menggunakan teknologi kelompok atau grup teknologi. Selanjutnya ada penjadwalan just in time. Jadwal yang efektif yang dikomunikasikan dalam organisasi ke para pemasok di luar mendukung sistem just in time. Penjadwalan yang lebih baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan pelanggan, menurunkan persediaan dengan menjadikan ukuran lot yang lebih kecil, dan mengurangi barang setengah jadi. Penjadwalan just in time ini ada dua macam. Yang pertama ada jadwal bertingkat. Jadwal bertingkat atau level schedule lebih fokus kepada memproses lot-lot kecil yang sering daripada lot-lot besar yang jumlahnya hanya sedikit. Karena teknik ini banyak menjadwalkan lot kecil yang selalu berubah, hal ini berakibat kepada kesempatan yang disebut penjadwalan jelly bean. Tugas manajer operasi adalah membuat dan memindahkan lot kecil sehingga jadwal bertingkat menjadi lebih hemat atau lebih ekonomis. Selanjutnya ada penjadwalan Kanban. Kanban merupakan salah satu alat penting untuk sistem produksi just in time. Kanban berasal dari bahasa Jepang yang berarti kartu perintah. Sistem
Sistem Kanban adalah suatu sistem untuk mengendalikan proses produksi barang atau komponen dalam jumlah yang diperlukan dan pada waktu yang diperlukan dalam setiap proses pabrik. Kanban berfungsi untuk mengatur pergerakan bahan di dalam sistem produksi agar lebih tepat waktu. Tujuannya adalah untuk memadai kebutuhan bahan baku dan untuk menjamin bahan baku tersebut diproduksi tepat pada waktunya, guna untuk mendukung proses atau tahapan produksi selanjutnya. Pada awalnya ide Kanban ini muncul dari supermarket, di mana pihak manajemen supermarket mengatur operasi penjualannya berdasarkan permintaan konsumen dengan menyediakan barang di rak sesuai dengan jenis dan jumlah yang diinginkan oleh konsumen. Jika persediaan di rak yang terbatas itu habis, maka sinyal tarik dikirim ke gudang, distributor atau pabrik untuk disuplai ulang. Menentukan jumlah kartu Kanban atau kontainer. Jumlah kartu Kanban atau kontainer dalam sebuah sistem just-in-time menentukan jumlah persediaan yang diotoritaskan. Untuk menentukan jumlah kontainer yang bergerak ke atau dari dalam area penggunaan dan area produksi, pihak manajemen menentukan ukuran dari setiap kontainer. Untuk menentukan jumlah kartu atau kontainer ini dibutuhkan pengetahuan. Di antaranya yang pertama, waktu tunggu yang diperlukan untuk menghasilkan satu kontainer penuh. Dan yang kedua, jumlah persediaan pengaman yang diperlukan jika terjadi variabilitas atau ketidakpastian dalam sistem tersebut. Jumlah kartu Kanban dihitung dengan cara permintaan selama waktu tunggu ditambah persediaan pengamanan ukuran kontainer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dharma Yurian, BP 1910536017, akan melanjutkan materi mengenai just-in-time, yaitu mengenai Kanban. Adanya keuntungan Kanban, yaitu Kanban memberikan penekanan tambahan dalam pemenuhan jadwal, pengurangan waktu dan sit-up cost, serta penanganan bahan secara ekonomis. Keuntungan dari persediaan yang kecil dan menarik bahan di pabrik yang dilakukan hanya ketika diperlukan sangatlah penting. Selanjutnya yaitu adanya hubungan just-in-time dengan kualitas. Apa aja hubungannya? Pertama yaitu JIT memotong biaya untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. Yang kedua, JIT meningkatkan kualitas. Dan yang ketiga, kualitas yang lebih baik membutuhkan lebih sedikit penyangga atau jeda, sehingga sistem JIT yang lebih baik dan lebih mudah diterapkan akan terbentuk. Selanjutnya yaitu adanya Lean dan Toyota Production System atau TPS. Ada 3 komponen utama Toyota Production System TPS. Yang pertama yaitu perbaikan berkesinambungan atau Kaizen. Perbaikan di TPS berarti membangun budaya organisasi dan menanamkan sistem nilai kepada para pekerja, yang menekankan bahwa proses bisa diperbaiki atau dibuat menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu adanya menghargai orang lain. Di Toyota, karyawan dipekerjakan, dilatih, dan diperlakukan sebagai tenaga kerja berpengetahuan. Menggunakan pelatihan silang yang agresif dan klasifikasi kerja yang sedikit, TPS mengolah kapasitas mental sekaligus fisik pekerja dalam upaya yang menantang. Yang ketiga yaitu praktik kerja standar. Di Toyota mencakup beberapa prinsip seperti berikut. Pekerjaan dispesifikasi dengan lengkap berkenan dengan apa yang menjadi isi urutan, waktu dan hasil keluarannya. Yang kedua, hubungan internal dan eksternal antara pelanggan dan pemasok. Yang ketiga yaitu produk dan pelayan harus mudah dan langsung. Dan yang keempat, peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai dengan metode ilmiah pada tingkat terendah dalam organisasi. Dan yang terakhir, peningkatan dalam sistem harus dibuat sesuai metode ilmiah pada tingkat terendah dalam organisasi. Saya Muhammad Atif, 2010 53 60 34. Selanjutnya akan menjelaskan materi tentang Lean Operation atau organisasi ramping. Lean Operation, produk yang ramping bisa dibayangkan sebagai hasil akhir dari suatu fungsi MO yang dijalankan dengan baik. JIT dan TPS cenderung memiliki fokus internal, sementara Lean Operation memulai secara eksternal dengan fokus kepada pelanggan. Lean Operation yaitu
nilai pelanggan dengan menganalisis semua aktivitas yang diperlukan untuk menghasilkan sebuah produk, kemudian mengoptimalkan keseluruhan prosesnya berdasarkan cara pandang pelanggan. Membangun organisasi yang ramping. Peralihan ke sistem produksi yang ramping memang sulit dan butuh banyak waktu. Membangun sebuah budaya organisasi di mana pembelajaran dan perbaikan berkesinambungan adalah normanya merupakan suatu tantangan. Namun, begitu organisasi yang berfokus pada GIT, kualitas, dan peningkatan prakerja biasanya merupakan produsen yang ramping. Lean Operation mengadopsi suatu filosofi pengurangan sampah pemborosan dengan berusaha mencapai kesempurnaan melalui pembelajaran berkesinambungan, kreativitas, dan kerja sama tim, yaitu menggunakan teknik just in time untuk menyediakan hampir semua persediaan, membangun sistem membantu pekerja menghasilkan komponen yang sempurna, mengurangi kebutuhan ruangan dengan mengurangi jarak tempuh, mengembangkan hubungan yang erat dengan para pemasok. Selanjutnya, mendidik para pemasok untuk menerima tanggung jawab, menghilangkan semua aktivitas kecuali yang bernilai tambah, mengembangkan pekerja secara konstan dengan memperbaiki desain kerja, pelatihan, komitmen prakerja, kerjasama kelompok, dan pemberdayaan. Kemudian, membuat pekerja menjadi lebih menantang dengan mendorong tanggung jawab ke tingkat serendah mungkin. Dan membangun fleksibilitas pekerja melalui pelatihan silang dan mengurangi klasifikasi pekerjaan. Selanjutnya, Lean Operation sektor jasa. Yang pertama, pemasok. Hampir setiap restoran mengadakan kesepakatan bisnis secara GIT dengan para pemasoknya. Restoran yang tidak melakukan biasanya akan gagal. Kemudian tata letak. Tata letak yang ramping diperlukan dalam dapur restoran, di mana makanan dingin harus disajikan dingin dan makanan hangat harus disajikan hangat. Contohnya McD yang telah mengatur kembali tata letak dapurnya dengan biaya besar untuk menghemat waktu proses produksi. Selanjutnya, persediaan. Contoh seorang pialang saham menurunkan persediaan sehingga mendekati nol setiap hari. Kebanyakan pesanan jual atau beli terjadi secara langsung karena sebuah pesanan jual atau beli yang tidak dieksekusi tidak dapat diterima oleh hampir semua klien. Seorang pialang mungkin akan dalam masalah serius jika ia menahan sebuah perdagangan yang tidak dieksekusi. Terakhir, penjadwalan. Pada loket penjualan di maskapai penerbangan, fokus sistemnya adalah permintaan pelanggan. Namun, permintaan tidaklah dipenuhi oleh ketersediaan inventory, melainkan oleh pekerja. Melalui penjadwalan yang rumit, pekerja loket muncul tepat waktu agar dapat memenuhi permintaan pelanggan dan mereka menyediakan pelayanan berdasarkan GIT. Dengan kata lain, pekerjanya lah yang dijadwalkan, bukan persediaannya. Untuk contoh kasus pada McD dan Walmart, penjadwalan pekerja dilakukan hingga setiap 15 menit berdasarkan peramalan permintaan yang akurat. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok kami. Jika ada kekurangan atau kesalahan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.